Dalam rutinitas kita sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan berbagai macam orang, di mana terkadang kita tidak menyadari bila seseorang yang bertemu dengan kita memakai topeng untuk mengelabui lawan bicaranya. Orang bisa terlihat sangat ramah dan menyenangkan, namun di balik keramahannya itu mungkin tersimpan motif tersembunyi yang manipulatif. Dalam bersosialisasi, tentu kita harus waspada terhadap tipe orang seperti ini, karena tidak semua orang yang ramah dan menyenangkan itu memang tulus keluar dari dalam hatinya. Beberapa di antara mereka suka berpura-pura ramah karena dia suka memanipulasi karakternya. Dengan menonton video ini, saya harap kamu dapat mengetahui beberapa tanda orang manipulatif. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Kita tentu akan terasa dengan tipe orang yang tidak tulus dan suka memanipulatif bila kita peka terhadap perubahan perilaku orang. Namun sayangnya kepekaan itu terkadang tertutup dengan berbagai macam tipu daya yang dilakukan oleh orang yang suka dengan drama. Dengan kata lain, dia suka memanipulasi dirinya agar lebih dilihat oleh kebanyakan orang. Beberapa tanda ini bisa menjadi ciri kalau orang itu sedang memanipulasi kita. Pertama, menunjukkan perhatian berlebihan. Orang yang manipulatif seringkali menunjukkan perhatian berlebihan terhadapmu. Hal ini sebagai upaya untuk membuat kamu merasa lebih spesial. Mereka akan memuji-mujimu agar kamu terlihat lebih menonjol. Mereka akan terkesan mendahulukan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhanmu, dan mengesampingkan keinginan mereka hanya demi kamu. Tapi di balik itu semua, sebenarnya ada maksud yang mereka rencanakan di balik perilaku baik yang mereka tunjukkan kepadamu. Secara tidak sadar, dengan servis mereka terhadapmu, kamu akan menganggap mereka adalah orang paling baik di dunia. Dan kamu mungkin akan dengan sukarela melakukan apa saja dan berkorban demi mereka ketika mereka meminta bantuan terhadapmu. Hal ini dapat dijelaskan secara psikologis. Ketika kita sudah menerima banyak kebaikan dari orang lain, kita cenderung akan mengucapkan rasa terima kasih. Perasaan ini akan muncul alami dalam diri kita, sehingga perasaan ini dapat memicu dorongan untuk memberikan balasan atau memberikan kembali kebaikan orang lain yang sudah kita terima sebelumnya sebagai ucapan terima kasih. Selain itu, ketika kita menerima kebaikan, otak kita dapat menghasilkan hormon-hormon seperti oksitosin dan dopamin yang terkait dengan perasaan cinta, kebahagiaan, dan keterikatan. Hal ini yang dapat memperkuat hubungan antara individu dan memotivasi orang untuk berkorban demi orang lain. Kedua, orang manipulatif tidak mau menerima kritik. Biasanya orang yang manipulatif cenderung tidak mau menerima kritik atau komen negatif. Mereka akan terlihat marah dan defensif ketika ada orang yang mengkritiknya. Orang manipulatif akan berbuat berbagai macam cara untuk merubah situasi agar kamu merasa bersalah telah mengkritik dan menilai buruk dirinya. Kamu harus berhati-hati dengan tipe orang seperti ini, karena mereka bisa memutarbalikkan fakta yang ada hanya untuk membuatmu merasa bersalah terhadapnya. Jika di dalam lingkungan pekerjaan kamu menemui tipe orang seperti ini, ada baiknya kamu menjaga jarak dengan mereka, karena mereka akan dengan mudah mencuri perhatian atasan dengan beribu kata-kata manis yang keluar dari dalam mulutnya, dan memanipulasi keadaan agar kamu terlihat buruk di mata atasanmu. Ketiga, orang manipulatif sering mengingkari janji. Orang yang terlihat ramah tapi sebenarnya manipulatif sering membuat janji-janji yang tidak dapat mereka penuhi atau tidak dapat mereka realisasikan.
karena apa yang keluar dari mulut mereka itu tidak ikhlas. Maka tentu semua janji yang mereka katakan juga tidak ada yang terlaksana. Mereka hanya berkata untuk menyenangkan hatimu dan menenangkanmu saja. Hal ini mereka lakukan demi menyelamatkan diri mereka saja. Orang manipulatif akan selalu saja menemukan berbagai macam alasan untuk menghindari janji-janjinya. Yang keempat, orang manipulatif akan mencoba mengalihkan perhatianmu. Ketika kamu mencoba mengungkapkan kekhawatiran atau keinginanmu, orang yang ramah tapi manipulatif mungkin akan coba mengalihkan perhatianmu. Mereka bisa mengalihkan topik yang sedang kamu bicarakan dengan mengubah topik tersebut, atau mencoba mencari permasalahan lain yang membuatmu tertarik. Hal ini mereka lakukan karena beberapa alasan, seperti menghindari pertanggungjawaban, memperoleh simpati, membingungkan korban, atau bahkan sebagai pertahanan bagi mereka sendiri. Dengan mengalihkan perhatian menjadi strategi mereka untuk melindungi diri, mengubah persepsi, dan menghindari konfrontasi. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda perilaku manipulatif, agar kita tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Kelima, muncul perasaan tidak nyaman. Jika kamu merasa tidak nyaman atau terganggu oleh interaksi dengan seseorang, hal ini mungkin tanda bahwa mereka menggunakan keramahan mereka dengan cara yang manipulatif. Tetap pergunakan feelingmu dan percayalah dengan apa kata hatimu untuk menilai karakter atau sikap seseorang sebelum benar-benar mempercayai seseorang. Bijaksanalah dalam membaca karakternya. Tapi perlu kamu ingat, tidak semua orang yang ramah adalah orang yang manipulatif. Kamu perlu benar-benar menganalisa dan mengenali semua perilaku orang di sekitarmu sebelum kamu mengambil kesimpulan. Keenam, yang terakhir dan yang paling banyak dilakukan oleh orang manipulatif untuk memanipulasi kita adalah mereka suka memberi pujian berlebihan. Kamu pasti sering menemukan orang seperti ini di sekitarmu, apalagi jika saat ini kamu sedang berada di atas awan. Dengan sangat tiba-tiba akan ada banyak orang yang mendekatimu dan memuji-mujimu. Orang manipulatif cenderung melakukan hal ini untuk menarik perhatianmu dan memperoleh kepercayaanmu. Orang manipulatif memang sengaja untuk memuji orang lain secara berlebihan. Hal ini mereka lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri lawannya. Tapi disinilah cara mereka untuk mencari celah untuk memanipulasimu. Secara psikologis, pujian dapat digunakan sebagai alat untuk memanipulasi emosi korban. Dengan memberikan pujian yang dipilih secara hati-hati, manipulator dapat merangsang perasaan positif seperti rasa bangga atau bahagia. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi pikiran dan keputusan korban. Selain itu, pemberian pujian juga bertujuan untuk memberikan penguatan positif terhadap korban. Hal ini dapat membuat korban merasa dihargai dan diakui, sehingga lebih memungkinkan bagi manipulator untuk melancarkan aksinya. Dengan memberikan penguatan positif ini, dapat menciptakan ketergantungan secara emosional. Hal ini semua dilakukan oleh manipulator, tidak lain hanya untuk menutupi tujuan negatif mereka yang akan dilakukan terhadap kita. Dalam interaksi sosial, kehadiran orang yang tampak ramah dan bersikap baik seringkali dapat menutupi motif yang lebih kompleks. 6 tanda yang telah dibahas di atas memperlihatkan bahwa kebaikan tampaknya tidak selalu mencerminkan niat yang murni. Memahami sinyal-sinyal tersebut dapat menjadi kunci untuk menghindari potensi manipulasi dan melibatkan diri dalam hubungan yang lebih sehat. Dengan lebih menggali dan memahami aspek psikologis di balik perilaku tersebut, kita dapat lebih waspada dan bertindak dengan bijak dalam menjalin hubungan sosial. Janganlah terlalu mudah terkecoh oleh keramahan yang mungkin saja hanya merupakan topeng dari seseorang yang berusaha memanfaatkan situasi. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan,
Kalian bisa komen di bawah video ini, dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.